pertama membaca tahiyat, silakan. Ustaz, saya udah pernah. Anjay, terus? Ustazah Zahra dulu aja, kan belum pernah. Zahra udah pernah, Ustaz. Udah pernah. Oh, udah pernah juga. Anjay. Atau Sudah pernah kalau semua ada yang belum, kayaknya. udah pernah. Jadi Lagi, saya lagi. Ustazah. Oke, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Panjang mat apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Oh iya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala. Kurang gunanya sudah. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa Kurang. ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kurang panjang. Wa ala ali. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu hak Ustaz, jangan sampai haim, jangan sampai hak. Kama sallaita. Ulangi dari wa ala ali Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali wa ala wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ulangi Ustaz. Iyyaka na'budu. Jadi dia tawasudnya harus empuk sedang-sedang saja gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ketika nasta'in udah lumayan. Ketika na'budu dia ada suara turunan. Nah, jangan nanya diperpanjang, tapi ainnya itu yang empuk. Yang empuk tuh gimana ya? Nah, gitu. langsung. Na'budu. Na'budu. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Betul. Waladdallin. Nggih. Lanjut Ali Imran 50. Silakan. Imran 20. 50. 50. Oke. Lanjut langsung aja Ustaz. Nggih. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wajitukum bi ayatim mir rabbikum. Langsung ketemu ro, tebal atau tipis Ustaz? Tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena mengikuti ro kedua. Nggih. Itu ro-nya itu double tasdid. Ro pertama napa? Ro pertamanya sukun, ro keduanya harokat. Itu gimana ceritanya kok ro bisa double gitu Ustaz? Kan ro-nya cuma satu di situ, kenapa bisa double? Kalau tasdid kan memang dua Ustaz. Kalau tasdid itu munculnya tasdid itu dari mana kok bisa ro-nya? Dari ro sukun dan ro yang berharokat. Kan kalimat robbikum, robbi itu kan ro-nya satu Ustaz. Yang double kan ba-nya, kenapa ro-nya jadi double? Oh iya. Min? Nggak pernah mikir ya? Iya, baru sadar Ustaz. Apa ini? Min rabbikum. Oh, untuk menghindar mir rabbikum. Rabbikum. Oh iya. Coba. Kenapa? Calling friend. Kalau itu karena ada idgham bilaguna nggak sih? Jadinya jadi mirwab. Ustazah kalau jawab itu jangan takut benar ya. Yakin ya, aja gitu. Ya. Lagi. Ya, karena apa? Asalnya dari mana ro-nya bisa double? Karena ada idgham bilaguna di situ Ustaz. Idgham bilaguna menyebabkan apa? Idgham bilaguna menyebabkan itu apa? Peleburan. Tata tolong Teh. Peleburan. Kita takut salah dah. Gom kamil. Jangan takut benar. Nah, bagus tuh itu gom kamil. Itu gom kamil maksudnya apa Ustazah? Jadi ketika dia bertemu dengan huruf setelahnya itu langsung melebur ke huruf kedua.
tidak menyisakan huruf yang pertama, sempurna idghamnya masuk ke huruf kedua. Berarti nunnya langsung jadi ro gitu ya? Iya, langsung idgham. Oke, nunnya langsung berubah jadi huruf ro gitu? Enggak. Enggak, ya iyalah. Enggak merubah, Ustaz. Merubah secara bacaan, Ustazah. Iya, Ustaz. Oke, jadi jangan ragu-ragu mengatakan bahwasannya ro di situ kenapa bertasdid? Karena peristiwa idgham kamil bila gunah nun berubah langsung jadi ro secara bacaan. Nangkap nggak kalimat saya kira-kira? Nangkap, Ustaz. Oke ya, jadi jangan ragu-ragu ya mengatakan bahwasannya idgham bila guna itu peristiwa nunnya berubah langsung jadi ro sukun. Loh kok bisa begitu? Emang begitu. Iya, tapi ini kan tapi kalau tulisannya Ya tulisannya mah nggak bisa dirubah. nggak, kalau misalnya tulisannya misalnya min terus ro-nya nggak ada tasdid juga ada ya Ustadz, mushaf yang seperti itu. Aslinya dulu mushaf itu kayak gitu, sebentar. Ya, ini saya terangkan pakai namanya Rosem Usmani itu min robbikum dari dulu itu ya begini. Ya kan? Kenapa ro kemudian bertasdid? Secara tulisan tuh ro-nya satu. Kenapa kemudian kok bertasdid? Ya, setelah diberikan karena nun matinya secara bacaan langsung menjadi ibdal. Ibdal itu apa? Nun berubah jadi ro. Beda dengan peristiwa ba. Kalau baknya memang asli dari sononya, ba itu baknya dua. Ya, jadi tasdid ini beda dengan tasdid ini. Ya. Ro mati dari mana? Dari peristiwa perubahan nun secara bacaan berubah jadi apa? Jadi ro sukun. Ya, jadi jangan ragu mengatakan ro sukun dari mana asalnya? Dari nun. Nun mati melebur atau berubah ya menjadi ro sukun menjadikan katsani musyaddadah. Sehingga seolah-olah huruf keduanya itu bertasdid. Nah, nangkep nggih? Nangkap Ustaz, Alhamdulillah. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, jangan takut benar. Ini orang-orang pinter pada takut benar ini gimana ini. Oke, lanjut Ustaz, silakan. Fattaqullaha wa ati'un. Ya, wa'ti'un itu aslinya apa, Ustaz? Wa ati'un. Kenapa wa'ti'un kenapa kok kasroh? Harusnya kan wa'ti'una. Kenapa wa'ti'uni? Wa ati'un. Nggak tahu ini saya Ustaz kenapa ya. Calling friend. Calling friend, ada yang tahu? Berarti Kan namanya fi'il itu kan tambahnya waw dan nun. ya Ustaz. Waw dan nunnya kan kenapa dia jadi kasroh? Kenapa kasroh ya? Calling friend. Ini temennya ada berapa orang sih temennya? Coba saya lihat. Ustazah punya, jangan-jangan nggak punya teman Ustazah ini. Dipanggil-panggil nggak ada yang mau. Mbak Nuri. Mbak Nuri nyebut satu-satu. Mana ini kira-kira ini? Aduh, calling friend-nya juga sama-sama nggak tahu Ustaz, jadi nggak bisa ngebantu juga ini. Baik ya, karena udah angkat tangan, wa'ati uni itu aslinya ada ya di situ, wa'ati uni dan taatlah kepadaku. Oh. Kenapa kemudian ya-nya hilang? Ya-nya diwakili oleh kasroh.
Tapi bacanya gimana? Bacanya karena ya-nya hilang, kalau berhenti di situ ya watiun. Seperti dengan fa'budun, itu asli fa'buduni, watiuni, kayak gitu. Sebenarnya ini ilmu rosem ya, ilmu rosem Utsmani, tapi enggak apa-apa ya. Tambahan sedikit supaya tambah wawasan. Oke, lanjut Ustaz, silakan. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Ayo, haknya itu kalau Ustaz nggak serius, itu jadi Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Oke, barakallahu fiik. Cukup? Barakallah. Syukran Ustaz. Oke, Afan. Oke, lumayan bacaannya Ustaz sekalian udah dari sekian waktu bagus-bagus nih. Tinggal ditambah dengan keilmuannya harus kuat juga ya. Jadi kalau ada teori apa harus bisa menguasai ya supaya keilmuannya yakin dan mantap. Monggo lanjut. Ustaz Zahra selanjutnya ya. Ya Ustaz. Nomornya ada 2 ini. Markas Imam Kolon siapa? Apa baca ya Ustaz ya? Oh, oke, silakan. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah. Tadi ilallah bagus, tapi ketika nahnu ansarullah haknya kayak kurang. Coba ulang coba. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Udah Ustaz. Ustaz. Tes, maaf tadi Ustaz ada sedikit problem. Iya Ustaz. Oke, coba ulang Ustaz. Dari ayat 53 Ustaz. Oke. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Sudah Ustaz. Satu ayat lagi. Wa makaru wa makarallah. Kata itu kalau haknya itu nggak serius, itu rawan ke hak atau rawan jadi memang hak itu rawan, nggih. Kenapa sih rawan? Karena dia punya sifat namanya apa? Halo. Ya Ustaz. Sifatnya hak apa aja, Ustaz? Hamas ya Ustaz. Ya, hamas terus. Udah. Banyak sifatnya hamas doang. Apa ya Ustaz? Bentar. Lupa Sidah atau rokhawah? Iya. Syiddah. Loh, kok sidah? Rokhawah.
Ya, yang paling utama itu ya, kalau istifal, invita udah otomatis lah ya. Terus yang kelima dia ismat. Nah, yang keenam ada satu keenam sifatnya Ustaz. Apa sifat keenam? Khofa Ustaz. Apa? Khofa. Khofa. Apa itu khofa? Tersembunyi. Iya, tersembunyi ya. Jadi hak ini sekali Ustazah meremehkan wa makarallah itu hilang, tersembunyi dia, ngumpet. Ya. Sehingga resikonya dia menjadi hak atau menjadi huruf yang enggak jelas. Nah, karena sifat khofa inilah maka para ulama menyarankan kalau bunyiin hak apalagi dia itu sukun di akhir gitu ya, itu maksimalkan rokhawah dan hamznya ya. Makanya hak itu memboroskan angin ya, dan memang harus diboroskan karena kalau nggak diboroskan dia rawan khofa ya. Wa makaru wa makarallah. Jadi memang itu stoknya memang harus banyak. Ya. Coba ulang salah. Ya, Ustaz. Wa makaru wa makarallah. Gitu, Ustaz. Coba yang lain udah terima nggak kira-kira dengan kayak gitu? Nggak, supaya semua mengambil pelajaran. Kira-kira udah cukup belum? Haknya? Belum, ya kan? Udah merasa kan? Ya, coba maksimalkan saja. Wa makarallah. Dia memang kalau kita nggak stok dari awal, itu rawan kita sendiri juga kehabisan nafas. Iya, ya. Jadi memang harus disengaja dan harus dihati-hati. Oh, saya mau berhenti di hak, saya berarti harus punya stok yang banyak nih nafasnya begitu. Ya. Dan insya Allah kalau kita berhasil membaca hak dengan sempurna, insya Allah itu bukti kita bebas corona. Iya, Ustaz. Silakan Ustaz. Wa makaru wa makarallah. Gitu, Ustaz. Wallahu khairul makirin. Barakallahu fiik. Oke, lanjut. Nuria Ustaz. Oke, silakan. Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ayo, gunahnya kurang. Ini. Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru. Runya 2 harakat Ustaz. Kafaru, tapi saya tahu Ustaz habis nafas. Dari mana Ustaz? Nyambungnya wajah ya? Wajailul ladzina nggih. Waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya. Kurang gunanya Ustaz. Gunanya Ustazah itu kurang kenyang. Masih sesuap lagi tapi udah keburu-buru pergi. Iya. Tsumma ilayya kurang nabar ilayya. Tsumma ilayya marji'ukum. Kurang tebal rohnya. Ilayya marji'ukum. Ilayya marji'ukum. Nggih. Tsumma ilayya marji'ukum. Jangan kepanjangan. Dia bukan mat nggih. Ini kalau dibaca mat ila itu. Ini ilayya. Jadi dinaberkan ya. Summa ilayya marji'ukum gitu Ustaz. Jenengan kayak ilayya, kayak ya-nya itu ilayya kayak dipanjangin, kayak ada idghal di situ. Ilayya Ya. Langsung ilayya mau.
ilayya, langsung ilayya maur. Summa ilayya gitu. Nggih. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ustazah ketika baca kuntum manyun terus atau ada senyumnya? Ada kayak apa? Bukan senyum ya, apa sih? Bibirnya ketarik dikit ya gitu apa? Nggih. Jadi kalau coba bandingkan bunyinya ketika saya ya. Fima kuntum, kalau itu manyun terus. Kalau ini kuntum ada senyumnya. Atau senyumnya kurang lebar. Diulang ya Ustadz. Oke, coba. Fima kuntum. Fima kuntum fihi takhtalifun. Oke. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Ayo, tadi udah bagus. Nasirin fayuwafihim uju, tapi ketika terlalu cepat ya, sidah jadinya. Dia agak mengalir sedikit, namanya bainiyah, Ustaz. Ujurahum, semacam itu. Diulang ya Ustaz. Nggih. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul zalimin. Satu ayat lagi. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Ustazah, K-nya masih belum sidahnya belum terlalu kuat. Dzalika natluhu 'alaika ka minal ayati. Ya, K dengan T sempurnakan sidahnya, Ustazah. Dzalika natluhu 'alaika minal. Nah itu, alaika itu jenengan terlalu rokhawah duluan, padahal kan sidah duluan. Ya, alaika. Nah. Alaika. Ya. Alaika. Sip. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Ya, hakim itu bagus, tinggal tinggal rilekskan. Nggih. Ini otomatis nggih ya. Jadi kalau kita nanti bisa keluar huruf-hurufnya itu udah otomatis, beda ya mesin manual dengan mesin otomatis. Iya, Ustaz. Nggih, proses ya, insyaallah makin bagus untuk Mbak. Nggih, barakallahu fiki Ustaz. Lanjut. Ustaz. Siapa sekarang? Ustaz Ana siapa? Oh, Ustaz Gemi, Ustaz. Oke, silakan. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Nih, Ustazah, Allah di situ dibaca berapa harakat lamnya? 2, Ustaz. Kurang. Emang ada tanda 2 harokatnya?
Enggak, tapi memang kalau Mushaf Madinah kan Timur Tengah kan emang nggak pakai ya Ustadz. Oh, nggak pakai. Kenapa Ustaz nggak pakai? Karena untuk membedakan dengan nama Lata ya. Nama nama apa tuh Ustadz? Nama patung itu? Nggih, nama berhalanya Arab. Berhala ya. Nggih. Nah, itu di mana Ustaz keterangannya? Baca di itu di Maisuro Ustadz. Nggih, halaman berapa? Hai, lupa. Lupa Ustadz. Jadi saya dulu selalu kemarin baru dijelasin. saya selalu digituin dulu sama Ki. Ya, pokoknya dikejar sampai kita angkat tangan. Biar hafal ya Ustadz. Nggih. Halamannya saya nggak hafal. Nggih. Ya, cari nggih PR nggih, halaman 59 kalau nggak salah. 59. Ntar saya. Oh iya betul. Catatan kaki 80. Nanti kalau ditanya usahakan hafalin Ustaz nggih. Oke, Ustaz. Oke, lanjut. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Nah, tadi Ustaz, ro itu kenapa bertasdid? Oh, yang ini idgham bila guna, Ustaz. Nggih. Itu dari mana ro-nya ceritanya? Gimana? Ro tasdidnya. Tasdidnya. Karena dimasukkan. Jadi ada masuk. Gimana tadi penjelasannya? Baru juga bila guna, Ustaz. Lagi dengan pokoknya. Gimana Ustaz? Apa definisi langsungnya ya? Oke. Ya, kalau nggak bisa calling friend. Tadi yang dijelasin siapa ya? Ustazah Nuri. Idgham kamil bila guna. Oh, itu kan. Kamil bila guna. Dia berubah jadi ro sekarang. Oke, dah pinter nggih. Nah, sekarang wala takum minal mumtarin. Di situ mimnya bertasdid. Kenapa bertasdid? Mumtarin. Minal. Oh, sama idgham biguna. Idgham. Kok tadi idgham kamil bila guna, ini kok sama sembarangan? Maksudnya idgham juga maksudnya Ustadz. Sama idgham juga, tapi ini idgham biguna. Ini idgham kamil juga. Kamil juga. Terus? Kamil biguna. Berarti kamil biguna. Terus? Terus? Mimnya dari mana? Kenapa mimnya jadi double? Karena dimasukkan. Jadi kan gimana apa sih? Tadi loh Ustazah Nuri pinter tadi menjelaskannya kok ini Ustazah. Iya, tapi setelah itu ditanya lagi kok nggak nyantol. calling friend. Umir Rabbika. Ustazah Nuri lagi dong. Maaf kehilangan. Tapi kalau yang ayat mana? Tapi kurang lebih. Nggih. Ayat berapa ya Ustadz Afwan ini tadi? 60. Wala takum minal. Wala minal. Minal Rabbika. Minal mumtarin. 60 kan ya? Oh ya, minal mumtarin. Nggih, kenapa mimnya bertasdid di situ? Tadi bukannya udah disebutin ya Ustadz, idgham kamil yang biguna, nun mati ketemu mim. Nggih, penjelasan lanjutannya. Oh, berarti nunnya itu berubah menjadi mim sukun secara bacaan. Gimana? Mimnya? Nunnya? Berubah jadi mim sukun secara bacaan. Berubah jadi mim sukun secara bacaan. Nggih, itu yang ilmu rosam lagi ya Ustadz? Ini ilmu tajwid. Ilmu tajwid tetapi lebih mendalam begitu. Selama ini kan taunya kita itu dibaca guna gitu kan. Gitu doang kan.
Gunanya apa? Gunanya mim bertasdid loh. Mim bertasdid itu apa? Mim bertasdid itu mim pertama mati, mim yang kedua hidup loh. Mim yang mati dari mana? Dari nun yang berubah jadi mim. Karena peristiwa idgham kamil biguna. Nun berubah jadi mim. Nggih, Ustaz. Jadi dalam Mudah-mudahan ingat. Oke, lanjut silakan. Faman hajjaka. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana Fakul ta'alau Qafnya jangan sampai ada hamznya. Fakul, jangan fakul seperti ada hamz atau lagi. Oh, nggih. Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Coba Ustazah, sa itu makhrajnya di mana? Sa. Gigi lidah, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Gigi seri atas. Gigi seri itu apanya? Kan ada pangkal, ada tengah, ada... Gigi seri, mananya? Pangkal ya? Pangkal, Ustaz? Nah ini masalahnya. Tadi Ustazah itu bacanya kayaknya di pangkal, padahal bukan ini. Gimana Ustaz? Sa. Saya nanya... Lebih depan lagi kah? Sa. Calling friend. Ya, kalau nggak calling friend saya nyontek di buku nih nyari. Cari Ustazah, cari boleh cari. Sa, za dengan wo itu sama persis Ustazah. Oh. Ujung lidahnya sama persis di mana dia berada. Jadi kalau Ustazah baca tadi summa itu belum tepat. Kalau summa baru dapat. Su. Dengan ujung gigi seri bawah ya Ustaz. Iya. Ujung seri bawah. Ujung gigi seri yang atas. Nggih. Oh, jadi lebih depan ya? Nggih, jadi dia lebih offset. Ini nih saya beritahukan ininya nih apa namanya 3D-nya nggih. Nggih. Kalau di Maisuro tulisannya cuma ujung 2 gigi. Oh iya ujung. Ujung 2 dari itu perkataannya Ustaz harus perhatikan nggih, jangan sampai ujungnya hilang. Iya, gawat nih Ustaz. Kalau baca sekilas suka. Nah, gitu. Tuh ujung ya. Iya guys. Oh, di situ tuh. Bahkan sedikit offset ya. Oke. Sedikit offset tuh ada lidah yang melewati gigi. Keluar sedikit. Coba ulang. Sebentar. Sebelum itu coba kenapa mim ba'di? Nunnya di situ ada mim kecil, maksudnya apa di situ? Mim ba'di mana ya tadi? Paman hajat. Ya. Mim iklab Ustadz. Nun sukunnya berubah menjadi mim. Kenapa mim, Ustazah? Kenapa enggak jim aja? Kenapa enggak jim? Nggih. Apa Ustadz? Lah ya, kenapa dipilih huruf mim? Alasannya apa gitu? Masa nun sama ba tiba-tiba jadi mim? Karena satu sifat apa makhraj ya? Karena satu makhraj Ustadz. Satu makhraj. Emang nun sama mim kan sama-sama dari khasyum. Nggih. Terus? Jadi kenapa diganti? Kenapa diganti nggak tahu. Nggih, emangnya ba khasyum juga. Lah iya, kenapa itu? Ba itu 2 bibir. Nggih. Terus kenapa jadi mim ya?
Mim min Tadi kan mirrobika nun jadi ro ya kan, masuk akal karena dilebur. Nah nun falatakum mina nunnya jadi mim. Nah ini nun ketemu ba bukannya jadi ba, harusnya ba bertasdid dong. namanya ikhfa syafawi. Langge, kenapa Disamarkan dipilih? Ustaz. Disamarkan. Nggak tahu nebak Ustaz. Aduh gawat. Iklab Ustaz. Langge iklab itu apa Iya sih? iklab kok jadi ikhfa sih? Bener-bener iklab. Balik. Jadi kenapa huruf mim? Karena mim itu mempunyai sifat gunah. Nah, dia juga sifat makhrajnya ada di syafatain, mewakili huruf ba. Jadi huruf mim itu menjembatani antara huruf nun dengan huruf ba. Itu Ustaz. Dia punya sifat gunah. Terus mim dengan nun sama-sama sifatnya. Mim dengan ba sama-sama makhraj. Jadi ada semacam sifat dan makhraj kok jadi kayak gimana gitu, Sob? Iya. Mim tengah-tengah gitu ya Ustaz. Langge. Makhrajnya sama dengan ba, nun makhrajnya sama dengan nun, sifatnya sama dengan ba, sehingga dia ditaruh di tengah gitu untuk mempertemukan. Nah, itu hampir bagus nih penjelasannya. Makhrajnya sama-sama dengan nun, sama-sama apa? Sama-sama gunah. Khaisyum. Emang coba harus pinter ya menjelaskan apa itu sifat, apa itu makhraj. Karena sama-sama keluar dari khaisyum. Sedangkan sifatnya mim dan ba sama-sama dari dua bibir gitu Ustaz. Kok jadi dua bibir? Pusing. Gimana Ustaz? Pusing. Coba tadi sebelumnya Ustaz siapa tadi nggak tahu jawab ini? Tadi udah hampir bagus, tapi kurang pas. Coba Ustaz ulang lagi coba. Dan itu kan hurufnya makhrajnya ada di khaisyum. Antara mim dan nun sama-sama khaisyum, antara mim dan ba sama-sama bibir gitu. Sama-sama bibir. Ya, jadi kalau bicara sifat ya sama-sama sifat ya, jembatannya adalah jembatan sifat. Kalau sama-sama makhraj ya harus jembatannya sama-sama makhraj. Nangkep maksud saya? Nggih, Ustaz. Nggih, tadi apa kesalahan Ustaz sebelumnya tadi? Sifat. Nggih, antara sifat dan makhraj yang nggak bisa jadi jembatan lah itu ya. Nggih. Dah clear nggih? Ustaz, kalau Nabi Muhammad dulu juga dijelasin gini sama Jibril, apa enggak ya? Penasaran jadi. Atau karena otomatis sudah orang Arab ya Ustaz? Enggak, orang Arab sudah clear ya. Ya, kalau saya bayangin itu kayaknya diskusinya lebih seru daripada kita deh. Ya, bayangkan Nabi Islam itu bacanya bagus gitu kan, serius, sungguh-sungguh gitu kan, pasti lebih detail gitu. Yeah. Terus para ulama mencari bahasa yang paling mudah seperti apa gitu. Ya, karena Quran ini hanya satu-satunya yang dibaca kayak gini, ya. Bahasa yang lain atau misalnya orang Arab yang lain ketika ngomong itu nggak sehebat ini, nggak minta di kadarnya sampai pas banget gitu kan. Sampai sempurna ya, nun mati ketemu ba sempurna itu kan. Itu semua orang Arab, mereka merasakan ini tuh bukan bahasa manusia ini gitu. Ya, ini bahasa Arab yang firman Tuhan ini bacanya kayak gini nih, mukjizat gitu ya. Jadi kita harus bisa merasakan bahwasannya mim kecil di sini tuh mukjizat loh gitu. Ya, karena mukjizatnya Quran itu di semua hal, tidak hanya maknanya, ya, bahkan lafadznya, tulisannya itu juga mukjizat. Ya, kemarin ada yang ikut kelas Rasul Osmani saya enggak? Coba ada siapa di sini? Ada yang ikut Rasul Osmani? Ustaz Nadezara. Belum ya. Nah, kemarin saya terangkan tuh di Rasul Osmani ya. Bahkan alifnya saja itu mengandung mukjizat gitu. Ya misalnya
ketika menerangkan nanti ketemu surat Yusuf ya, ladal bab, lada itu harusnya pakai ya, lada, lam, dal, setelah itu ya. Tapi di surah Yusuf pakai alif, kenapa coba? Ada yang tahu? Buru-buru ya. Enggak, Ustaz. Ini sedikit ya, sedikit untuk membuktikan bahwasanya huruf Quran itu mukjizat, tulisannya itu mukjizat. Termasuk kita membahas seperti ini ya, itu sedang membahas mukjizat loh gitu. Ya, sehingga kita merasa kepuasan luar biasa. Lada itu hasilnya harusnya pakai gini. Ladal bab, tapi khusus di surat apa? Di surat Yusuf pakai alif. Ya, kenapa yang lain pakai ini, yang ini pakai ini? Karena di surah Yusuf ini ya, surah Yusuf ini Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikejar oleh Zulaikha ya, sehingga ada di pintu ketemu dengan tuannya ya, ketemu dengan istri aslinya dari Zulaikhanya itu ya, walaupun namanya khilaf ya, tapi untuk menerangkan alifnya bahwa Nabi Yusuf ketika ketemu itu dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan berbaring. Nangkep maksud saya? Enggak, Ustaz, sedetail itu ya. Iya, sedetail itu, alif berdiri sama alif berbentuk ya itu sampai seperti itu gitu. Ya. Kalau Nabi Yusuf dalam keadaan berbaring kan tertuduh kan? Nggih. Kalau berdiri kan beliau apalagi dari belakang kan ditariknya gitu. Berdiri beliau terlihat berlepas diri gitu. Nah, untuk membela kehormatan Nabi Yusuf itu sampai rosemnya aja ditulis apa? Ditulis berdiri alif. Ya, kayak gitu ya. Makanya minta di itu kita harus meyakini ini mukjizat Quran ini. Ya, bisa jadi kita baca mim ba'di ya, menurut penelitian bacaan gunnah kita itu kalau pas itu menghasilkan frekuensi yang membuat sel-sel dalam tubuh kita itu bahagia. Kalau bacaan Quran kita benar nggih, itu merespon semua sel, bahkan yang mendengarkan itu turut bahagia gitu ya. Insya Allah. Ya, saya punya kemarin saya ketemu orang, beliau itu punya tanaman pohon zaitun di dekat rumahnya. Waktu ada yang ngaji, itu pohon bagus, bersemi, indah. Tin, ya pohon tin. Oh, tin. Pohon tin. Saya punya Ustaz. Ntar coba Ya, coba dingajiin terus supaya kedengeran oleh pohon itu, ya kan? Itu pohon itu akan tapi ngajinya harus benar ya. Nah, itu ya, Ustaz. Bagus. Ya. Makanya ngecek aja kalau kita ngajinya benar, pohonnya bagus. Kalau pohonnya nggak benar, ya maksudnya ngajinya nggak benar, pohonnya sedih. Gitu. Itu setelah nggak ada orang ngaji, itu pohonnya jadi layu. Sebegitunya Quran gitu. Ya Allah alam bisawab. Ini kalau ceramah itu panjang. Ya, udah cukup. Ya. Coba terakhir saja, tsumma nabtahil dibaca ulang monggo. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ustaz, tanya sekali aja Ustaz. Silakan. Enggak, masalahnya kan kalau di bulan Ramadan ini contoh-contoh sahabat selalu memperbanyak ya Ustaz. Nah, tapi jujurnya kalau ngebut itu memang sering miring-miring kadang Ustadz. Jadi lebih baik gimana ya? Lebih baik memperbanyak tapi miring-miring dikit. Ya insya Allah kalau dikit ya. Apa pelan tapi berusaha sebaik mungkin Ustadz. Yang pertama yang nyari yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kira-kira Allah paling ridho yang mana Ustaz? Yang benar Ustadz. Nah, udah jawab sendiri kan? Baiklah. Iya, kalau bisa kebut bener itu lebih bagus lagi. Nggih, Ustaz. Nah, udah beres ya? Nggih, jazakallahu khair Ustaz. Lanjut, barakallahu fiik. Selanjutnya Ustaz siapa? Saya Ustaz. Nggih, Ustaz Syarif. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa
innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Gunanya sedikit lagi Ustazah. Alimumnya sedikit lagi tambah. Coba ulang. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Dari mana tuh? Coba enaknya mana, ibtidaknya mana? Kalau kita wakaf kadang terpaksa. Kalau ibtidak pasti apa? Halo. Ya, Ustaz. Oke, kalau kita wakaf ada kondisi kata terpaksa kan? Iya. Kalau ibtidak selalu apa? Permulaan. Lagi. Kalau wakaf itu kan bisa jadi karena pilihan, karena terpaksa gitu kan? Iya. Kalau ibtidak selalu apa? Selalu terpaksa? Enggak, selalu emang benar niat. Lagi apa nama istilahnya apa? Ibtidak. Saya ulang ya, kalau wakaf selalu bisa jadi terpaksa, tapi kalau ibtidak selalu apa? Tidak terpaksa. Iya, apa namanya tidak terpaksa? Selalu karena pilihan kita gitu kan, ikhtiari. Ya kan, makanya wakaf itu ada ikhtiari, ada ittirori, ada ikhtibari, ada macam-macam tuh. Tapi kalau ibtidak selalu ikhtiari. Ikhtiari itu sengaja pilihan kita. Nah, kalau kita yang milih, maka harus milih yang terbaik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustazah, coba pilih mana ibtidak terbaik, silakan. Sawain. Enggak, itu jelek banget itu. Satu kali yang sama antara kami dan kami. Wabain. Supaya maknanya mantap. Kalau wakaf tidak terkait dengan makna. Pulang dari kul lagi. Betul ya, akhirnya merasa ya. Nah, usahakan berhentinya itu minimal di alla na'budu illallah. Iya, Ustaz. Setelah itu ibtidak dari alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu maknanya supaya makna terbaik. Iya, Ustaz. Jadi kita mulai wakaf ibtidaknya mulai dirapikan ya. Mulai baca Quran itu nggak sekedar ngeblank baca asal berhenti seketemunya, harus sengaja nggih, diusahakan kita menyengaja karena terkait apa? Makna. Ya kalau udah makna terkait rasa. Ya rasa peribadahan kita kuat karena di sini maknanya sangat penting, dahsyat, dan ini mukjizat gitu ya. Monggo silakan. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Resikonya terakhirnya habis ya. Illallah. Itu kan butuh nafas dan rokhawah ya, butuh rokhawah dan hamas yang sempurna ya. Harus persiapan ya. Jadi guru saya bilang gini, kalau seorang muslim minimal itu harus baca itu satu nafas satu baris lebih dikit. Nah, itu bukti seseorang bebas corona. Soalnya di sini ada mat wajibnya 2, Ustaz. Oh, Ustazah pakai mushafnya apa? Indonesia.
Indonesia, nggih. Memang Indonesia lebih sensitif. Dia di mana mat ininya? Di layar juga sama Ustadz, ada iya kan? Ya mat wajib. Sawaim. Mat wajib. Mat wajib di mana? Mat wajib di mana, Ustaz? Yang ayat 64 kan Ustadz? Nggih, sawa ada mat wajib. Sawa. Ada. Sawanya Ustadz. Di situ ada mim kecil gitu ya? Yang wa-nya Ustadz, ya kan? Mat ketemu hamzah dalam satu kalimat. Enggak, ini bahas wakaf tidak atau apa, Ustaz? Bahas ini kenapa nafasnya jadi nggak bisa lebih dari satu. Oh, karena ada mat panjang. Ada nggih. Nggih. Ya, coba ya udah dilatih nggih, dipersiapkan. Ilallah sempurna, silakan. Allah na'budu ilallah secara sempurna. Silakan. Dari mana Ustadz? Dari kul lah. Coba ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo, ila kalimatin kah. Ya, Kayaknya nggak boleh panjang. Ulang. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Oke, bagus. Walaupun perjuangan. Lanjut. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Lanjut. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ini. Satu ayat lagi. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah. Taurah. Itu dibacanya berapa harokat, Ustaz? Ngambilnya 4 harokat aja, Ustaz. Mat apa namanya? Mat arid disukun. Itu kan dia tak ya. Tauratu dibaca ketika berhenti Taurah. Itu kan berubah jadi hak, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, kalau hak berarti pasti sukun kan? Iya. Berarti kalau sukunnya pasti namanya sukun asli kan? Iya. Kalau sukun asli berarti mat lazim dong. Iya. Mat lazim, Ustaz. Nah, tadi kan sukun asli. Taurah. Jadinya hukumnya apa, Ustaz? Nggak tahu. Calling friend. Tolong dibantu. Siapa? Harus disebut, Ustaz. Kalau nggak disebut nggak muncul mereka ini. Ustazah Zahra. Ah, tuh. Tolong Ustaz Zahra jelaskan ini kata Ustaz menurut beliau mat lazim, bener nggak? Gimana Ustaz? At-Taurah itu mat lazim karena haknya itu sukun asli. Iya. Kok iya? Iya doang jawabannya. Enggak, ada hukumnya Ustaz, ada kaidah tajwidnya. Iya, apa namanya? Lupa Ustaz.
Saya bilang Taurah, ya ini matnya mat lazim kan sukun asli. Nah, benar apa enggak? Jawabannya lupa. Ya enggak Iya apa-apa sih. benar Mas. Iya benar Ustaz. Tapi maksudnya lupa gitu penjelasannya gimana? Oh, penjelasannya. Berarti saya setuju kalau ini mat lazim. Enggak Ustaz. Loh, katanya tadi iya, sekarang enggak. Berubah pikiran Ustaz. Enggak. Kenapa dijawab enggak? Ya karena ada itu. Pokoknya enggak lah Ustaz. Saya punya alasan yang nyata ya kan, bahwasannya ini kalau dibaca berhenti at-taurah dia menjadi hak, dan hak itu pasti sukun, dan kalau sukunnya pasti namanya lazim, berarti mat lazim, berarti harus 6 harokat. Oh gitu ya. Tuh sekarang iya lagi. Labil Ustaz. Labil. Ustadz, sukun aslinya yang mana Ustadz? Ketika dibaca hak, ketika berhenti. Oh. Nggak nyampe Ustadz, nyimak dulu deh. Ya udah, kapan-kapan deh, soalnya waktu ini ya. Kalau di awal-awal mungkin akan kita bedah-bedah ya. Tapi sementara Ustazah nurut sama saya aja ya. 6 harokat dah. Silakan dibaca 6 harokat. Kalau berhenti di situ ya. Kalau wasol 2 harokat saja. Nah, nanti ada sebutkan ya mat yang kalau wasol jadi mat tobi'i, kalau berhenti jadi mat lazim. Ya ini jawabannya. Nanti lah. Coba Ustazah yang penting bacanya aja yang benar. Coba ulangi Ustazah. Siapa tadi yang baca? Saya Ustaz. Oke, silakan. Ya ahlal kitabi limatu. Ayo. Ya ahlal kitabi limatu hajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah. Nggak dapat ya. Ustazah tadi tuh hajunnya 6-nya segitu. Taurah juga harus segitu. Nggak boleh, nggak adil ini. Ya nggak kuat. Ya, berarti dipersiapkan lagi. Coba ulang, Ustazah. Tarik nafas dulu. Ibrahim aja bisa boleh Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nyerah di situ, nggak apa-apa. Silakan. Ya ahlal kitabi limatu hajjuna fi Ibrahim. Nah, sekarang tidaknya mulai dari mana? 5. Oke, silakan. Limatu hajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun. Barakallahu fikih ya. Jadi nanti ya bahasan tentang Taurah nggih. Lanjut Ustazah yang lain. Halo. Ustazah siapa? Ustazah Sofiani. Panggilannya Ustazah Sofi. Oke, silakan. Ya, Ustaz. Ya. Ha antum haula'i hajajatum fi ma lakum bihi ilmu falimatu hajjuna fi ma laisa lakum bihi ilmu. Falimatu hajuna berapa harokat Ustazah? Wallahu Halo. Tes.
Falimatu hajjuna berapa harokat? Ya Ustaz. Falimatu hajjuna berapa harokat? 6. Tadi kayaknya kurang deh. 6. Oke, ulangi salah. Falima. Ulang Ustaz. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, kenapa mim mati ketemu dengan ba nggak ada tanda mim salah? Maka Halo. Kenapa lakum bihi? Mim mati ketemu ba nggak ada tanda mim kenapa? itu izhar syafaat. Idhar apa? Syafawi. Masa idhar safawi? Astagfirullah. Nggak ada yang protes nih teman-temannya nih. Ustaz Syafawi, Ustaz. Ikhfa. Ya, yang betul ikhfa syafawi. Syafawi. Oke, lanjut Ustaz. Oh, Masya Ustaz. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifah musliman wa ma kana minal musyrikin. Satu ayat lagi. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Ya, kurang sedikit Ustaz. Wa hadzan nabi. Wallahu waliyyul wa hadzan nabiyyu Oke. hadzan nabiyyu walladzina amanu. Wallahu waliyyul mu'minin. Barakallahu fiik. Ya. Jazakallahu Ustaz. Iya, oke. Ini berangkat dulu. Terus lanjut. Ustaz. Ya, silakan. Waddal ta'ifatum min ahlil kitabi law yubdilunakum wa ma yudillun. Ulang Ustaz. Wadapo, langsung to. Wadapo, langsung to. To-nya bertasdid, taknya dianggap tidak ada. Waddal ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillu. Waddal ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ustaz, kenapa tasdid ini kenapa? Yang mana Ustaz?
Yudillu. Yudillu. Nah, Kenapa lamnya aslinya tasdid Ustadz. aslinya tasdid? Maksudnya ada lam dua, berarti lamnya satu sukun, yang satu berharokat. Ada peristiwa idgham kamil nggak? Ada ya, berarti Ustadz ya. Dari mana idgham kamil ngarang satu? Udah nggak usah mikir Ustadz. Ya, ini rosem mani ya, ilmu rosem ya. Dolala itu hasilnya lamnya double, tapi ditulis satu nyikat ya, jadi bukan idgham ya. Nah, lanjut. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tadun. Satu lagi. Satu lagi. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Napasnya. Ustaz masih meraba-raba. Dilatih lagi nggih, dilatih lagi supaya rileks nggih. Gimana supaya rileks? Ya ilmunya harus mendalam nggih, tentang makhraj sifat, tentang kalau ditanya apa PD gitu. Jangan nggak bisa mikir. Lemes Ustaz. Ngaji. Alasannya puasa nggih. Enggak Ustaz, enggak. Nggih, baik. Belajar terus nggih, semangat. Oke. Ustaz, baik Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz. Apaan? Masih ada? Iya Ustaz Jannah. Oke, Ustaz Jannah silakan. Layarnya hilang. Udah. Langsung ya Ustaz ya. Oke. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajahan nahar wakfuru. Ustaz? Ulangi. Wajahan nahara la'allahum kok nahara Ustaz? Kok nahara? Nahari. Iya, Wajahan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ya, Ustazah wakaf tidaknya berantakan ya. Atau karena Ustazah berstrategi supaya dapat nafas yang cukup ya. Nggak apa-apa lah, dimaklumi ya hari ini ya. Tapi ke depan usahakan wakaf tidaknya yang enak ya. Misalnya tadi Ustazah wakaf di billadhi itu kan artinya yang. Masa wakaf di yang minimal ungzil kayak gitu. Oh iya saja. Ya, jadi mulai berperasaan ngajinya ya. Perasaan itu berarti maknanya juga harus menangkep ya. Kemudian cari mana yang paling tepat secara makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mana gitu ya. Sambil yang ngatur nafas enggak apa-apa. Oke, lanjut Ustaz. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Hudallah. Haknya kurang sempurna Ustaz. Mungkin nafas tapi coba diulang lagi. Dari awal Ustaz? Terserah. Kul dari kul inna boleh.
Qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadum mithla ma utitum mithlu ma uti Oke, bagus sudah. Mulai bagus. Bukan. Apa wakofnya udah lumayan. Lanjut. mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Terus? Yakhtassu birahmatihi man yasha' Berapa harokat? wallahu Yasha berapa harokat? 6 harokat Ustaz. 6. Ayo sempurnakan 6, silakan. Yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Barakallahu fiki. Sudah, nafasnya sudah mulai lebih baik sekarang daripada kemarin ya? Ya kemarin ini Mas udah nggak serak banget lagi Ustaz, tapi masih susah gitu. Pendek-pendek ya, baik. Ya ngajinya berarti dilatih lagi untuk supaya jadi obat ya. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya gini ya, sambil menunggu yang selanjutnya, ngaji kita ini harus terus meningkat levelnya ya, baik secara makharijul huruf, sifatul huruf, mat, kesempurnaan guna ya, kita minimalkan kesalahan jali dan khofinya ya, sampai nanti bacaan kita harus sampai ke hati ya, sampai ke makna, sampai ke wakof tidaknya bagus gitu kan, sampai ke apa yang Allah inginkan itu kita tahu gitu ya. Sehingga jangan sampai kita Qur'annya hanya sampai tenggorokan saja, maksudnya tidak melibatkan perasaan, tidak memahami makna gitu. Oke, jadi salah satunya ya wakof tidaknya gitu. Baik, lanjut sudah. Halo. Ustazah Susi, monggo. Monitor, Ustazah Susi. Saya udah Ustadz, saya udah baca. Oh, Ustazah Ance. Ance atau Ance? Oh iya Ustadz, maaf. Oke, yang betul Ance, Ustazah Ance atau Ustazah Ance? Waalaikumsalam. Bebas Ustadz. Oke, monggo silakan Ustazah. Yang ayat berapa Ustadz? Tadi terakhir, sekarang wamin ahlil kitab. Wamin ahlil kitab. Oh iya. Bismillah. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqinti. Salah. Lagi ya Ustaz ya. Bismillah. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqinti yu'addihi ilaik. Man in ta'manhu biqinqari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi.
Man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi ya Ustaz. Lanjut. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilu wa yaqulun. Gunanya kurang Ustaz. Laisa alaina fil ummiyyin. Oh ya. Laisa alaina fil Hanya dua huruf ummi. alaina. Oh iya. Laisa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Udah Ustaz? Catat lagi. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan qalila. Nggak boleh ya, ada nya nggak ada di situ bacaan Ustaz nggih. Ustaz, ulang lagi ya. Nggih. Innalladzina yashtaruna Gunanya kurang sempurna. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil itu ulang. Bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan. Ustaz hilang monitornya. Maaf, kegoyang. Kemana tadi ya? Oh ini. Bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil la khalaqa lahum. Oh, lanya panjang. Okay. Bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ayo, haknya kurang sempurna sudah. Ulang. Wala yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ulang lagi ya, Ustaz? Dari wala yang duru. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Nggih, barakallahu fiki. Nggih, Ustaz ini potensi bagusnya luar biasa, nggih, tapi belum bagus. Semangatnya Ustaz. Barakallah. Barakallah khair Ustaz. Bentar. Nggih, monggo. Udah selesai yang ngaji? Insya Allah sudah Ustaz. Sudah. Anjir. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.